فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Kali ini kita akan mengambil poin yang berikutnya sebelum memiliki keterkaitan dengan dua poin yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, atau bahkan 3 poin. Secara berturut-turut, pertama, para nabi dan rasul mereka sepakat dalam satu pondasi dakwah, yakni tauhid. Kemudian Syekh Yahya sang penulis menyusulkan dengan pengertian tentang tauhid itu sendiri. Pengertian tentang tauhid. Setelah itu yang paling terakhir kita kaji adalah macam atau pembagian tauhid. Ini ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma dan sifat. Pada pertemuan kali ini kita akan ambil poin yang ke-24. Kita langsung baca. Kata Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, Ar-Rabi' wal Ishrun, yang ke-24. Fa'idha qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, ma a'zamu hasanatin wa ma a'zamu sayyi'atin, kebaikan apakah yang paling besar serta kejelekan apa yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kata Allah Tabaraka wa taala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kami ciptakan seluruhnya berpasang-pasangan 2. Agar apa? La'allakum tadhakkarun, agar kalian mau mengambil pelajaran. Waktu silih berganti antara siang dan malam, pagi dan petang, berpasangan. Ada yang muncul dari tanda-tanda siang dan tanda-tanda malam juga diciptakan oleh Allah, matahari dan bulan. Bahkan jenis kelamin Allah pun ciptakan dari Bani Adam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Termasuk hal-hal yang ada di sekitaran kita terdiri dari ini, ada yang baik, ada yang buruk. Ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk, ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Namun kira-kira apa kebaikan yang paling besar, apa keburukan yang paling besar? Ini menjadi pertanyaannya. Agar kita mengetahui bahwasanya kebaikan yang baik atau kebaikan yang besar kita amalkan, pahalanya juga besar, ganjarannya juga besar. Sebagaimana keburukan yang paling buruk apabila kita mengamalkannya, waliyadzubillah, juga mendapatkan dosa dan ganjaran yang paling besar, paling buruk. Faqul, maka katakanlah, a'zamu hasanatin huwa tauhidullahi azza wa jalla wa a'zamu sayyi'atin huwa syirku billahi azza wa jalla. Kita baca yang artinya adalah kebaikan yang paling besar adalah mengesahkan Allah azza wa jalla, serta keburukan yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Untuk apa mengetahui hal seperti ini? Agar kita
Nah, pertama bisa membedakan bahwasanya ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kemudian yang kedua, manfaat dan tujuan mengetahui hal ini juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan ganjaran bagi kedua kebaikan atau bagi kedua hal tersebut berupa kebaikan dan kejelekan. Manfaat lain juga dari sini bahwasanya kita bisa membangun loyalitas dan kebencian dari dua hal ini. Bahwasanya hal yang paling baik adalah tauhid. Kalau begitu kita muliakan, kita hormati, kita hargai para pelaku tauhid. Sebagaimana kita memuliakan, kita menghormati dan menghargai orang-orang melakukan kebaikan dan sebaik-baik kebaikan adalah tauhid. Dan juga kita menampakkan kebencian, permusuhan kepada seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek keburukan. Kita jadikan ini sebagai standarisasi dalam berloyalitas serta berlepas diri. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama tentang syirik. Ayat dari surat An-Nisa, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutui. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sedangkan dia mengampuni dosa selain syirik apabila dia kehendaki. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa syirik adalah kejelekan yang paling besar, keburukan yang paling buruk. Dan ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya ganjaran bagi orang yang melakukan kesyirikan adalah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bahwa saya jangan pernah terjerumus ke dalam satu dosa ini. Dosa ini merupakan dosa yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan bunyi pertanyaan, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau memberikan jawaban, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan kepada Allah tandingan sedangkan dialah yang telah menciptakan engkau. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Setelah kita mengetahui tentang hal ini, kita menghindarkan diri kita sejauh mungkin dari yang namanya kesyirikan, sebagaimana angan-angan dan cita-cita yang diaplikasikan dalam bentuk doa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim, kata Allah tabaraka wa taala, wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, adalah negeri yang aman, serta jauhkanlah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan para nabi dan rasul sangat khawatir untuk terjerumus ke dalamnya, makanya mereka berdoa kepada Allah untuk dijauhkan. Tidak ada hubungan yang dekat antara mereka dengan dosa kesyirikan itu sendiri. Kemudian kita baca landasan hukum yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi. Fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamid falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Yang artinya, kata Allah tabaraka wa taala, potongan ayat dari surat Asy-Syu'ara, ini tentang ucapan para penduduk neraka di hari kiamat nanti. Fama lana min syafi'in, tidak ada yang memberi pembelaan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kami, kata Allah. Wala sadiqin hamim, serta tidak juga ada teman yang akrab. Tidak ada teman akrab. Ini di mana? Keadaan di dalam
neraka. Lanjut masih perkataan penduduk neraka, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, seandainya kami masih memiliki kesempatan untuk kembali ke kehidupan dunia. Ayat ini menceritakan tentang ucapan penduduk neraka setelah mereka masuk ke dalam neraka. Seandainya kami punya kesempatan untuk kembali ke kehidupan dunia, fanakuna minal mu'minin, niscaya kami mau menjadi orang-orang yang beriman. Kami menyesal untuk menjadi orang-orang yang kafir, karena ganjaran adalah masuk ke dalam neraka. Artinya ayat ini menerangkan kepada kita tentang bahaya. Salah satu dari bahaya kesyirikan adalah kekal di dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Kekal di neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Dua ayat yang beliau sebutkan kepada kita akan bawakan dalam bentuk faedah ilmiah tentang dampak buruk daripada dosa besar yang paling besar, yakni kesyirikan. Berdasarkan ayat yang ada di depan kita ini, serta kita pun akan menyebutkan beberapa fawaid lainnya. Dampak buruk dari kesyirikan paling pertama adalah, dampak buruk pertama dari kesyirikan adalah, kita mulai dari kehidupan dunia. Darahnya halal untuk ditumpas, hartanya haram. Maksud kami, darahnya halal untuk ditumpas serta hartanya halal untuk dirampas. Artinya boleh untuk diperangi orang seperti ini. Boleh untuk diperangi. Orang pelaku kesyirikan boleh untuk diperangi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Pembolehan untuk diperangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Pembolehan untuk diperangi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Artinya darahnya halal untuk ditumpas serta hartanya halal untuk dirampas. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mentauhidkan Allah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya, ketika menyelisih tauhid boleh untuk diperangi. Ketika dia melakukan kesyirikan boleh untuk diperangi. Ini dampak buruk yang pertama dari kesyirikan, bahwasanya orang tersebut diperangi. Orang tersebut boleh untuk diperangi, dibunuh. Kemudian yang kedua, dampak buruk dari kesyirikan adalah kita berpindah ke kehidupan akhirat. Dia dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam neraka, tambahkan lagi, kekal di dalamnya. Dalam surat Al-Bayyinah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Tabaraka, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik, termasuk di sini musyrik sedang kita kaji, pelaku kesyirikan. Fi nari jahannam, mereka tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dampaknya begitu buruk, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan ketika meninggal di atas kesyirikannya, dia masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Selain itu dari ayat yang telah kita baca di rentetan-rentetan dalil yang dibawakan oleh sang penulis, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan pelaku kesyirikan, mereka tidak akan keluar. Yang tadi kita baca, fama lana falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kata penduduk neraka setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dari para pelaku kesyirikan, seandainya kami mampu untuk kembali, punya kesempatan untuk kembali ke kehidupan dunia, niscaya kami mau menjadi orang-orang mukmin, namun terlambat. Ini hal-hal yang buruk yang akan menimpa para pelaku kesyirikan, baik itu di kehidupan dunia serta di kehidupan akhirat. Kita lanjutkan penyebutan dalil-dalil berikutnya. Halaman yang setelahnya, kata sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku, syafaat artinya adalah pembelaan,
perlindungan. Nah, syafaatku tertuju kepada para pelaku dosa besar dari umatku. Artinya, arti dari hadis ini, syafaat sendiri artinya adalah dia akan datang juga pada poin-poin tentang hari kiamat. Syafaat secara bahasa artinya adalah genap. Syafaat secara bahasa artinya adalah na'am, genap. Dan maksud dari genap ini, pemahaman tentang syafaat secara syar'i, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dia dari kehidupan akhirat. Allah selamatkan. Dia yang selamat tadi bisa memberikan syafaat, bisa mengajak orang lain untuk selamat. Nah, dijadikan genap. Dia telah selamat, dia bisa mengajak orang lain untuk menjadi selamat. Nah, ini namanya syafaat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang lain. Jadi pemahaman syafaat tentang syafaat secara syar'i semacam siklus segitiga. Siklus segitiga. Allah pada puncak tertinggi di atas. Kemudian ada namanya na'am syafi' yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk syafaat, untuk al-musyaffa' lahu yang diberikan syafaat kepada, jadi siklus segitiga. Seseorang yang sudah selamat diminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang lain. Nah, makanya syafaat dikatakan genap. Karena dia bilangan ganjil yang sudah selamat, dia mau genapkan jumlah dia menjadi 2 untuk menyelamatkan orang lain. Nah, dengan syafaat. Yang kata Nabi SAW bahwa syafaati pembelaanku, aku bisa memberikan syafaat, memberikan penyelamatan kepada siapa? Li ahlil kabair min ummati, dari para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ini diperuntukkan kepada dosa besar selain kesyirikan. Artinya, selama dia adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia melakukan dosa besar, masih berlaku syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dia, masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini tidak berlaku kepada dosa syirik. Dosa syirik, para pelaku kesyirikan tidak berlaku kepada mereka. Naam syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dampak buruk. Dari tempat apa yang telah kita sebutkan di depan tadi, bahwasanya pelaku kesyirikan ketika masuk ke dalam neraka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ini kata Allah tabaraka wa taala tadi dari ayat yang sang penulis Syekh Yahya bawakan kepada kita, ayat yang kedua. Fama lana min syafi'in, tidak ada bagi kami pembela syafaat. Nah, pemberi syafaat atau pembela. Wala sadiqin hamim, tidak juga ada sahabat karib. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, seandainya kami punya kesempatan atau kemampuan untuk kembali ke kehidupan dunia, nah kami mau menjadi orang-orang mukmin, dan ternyata hal tersebut mustahil. Nah, makanya beliau katakan kepada kita depan, ajarkan tentang awas, waspada dari satu hal ini, apa itu? Kejelekan yang paling jelek, keburukan yang paling buruk, yakni kesyirikan. Kita baca landasan hukum berikutnya. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين ولا شفاعة لمشركين. Nah, kata beliau setelah membawakan 2 ayat dan 1 hadis sebagai landasan hukum dari pembahasan ini, kata beliau, ini menunjukkan bahwa orang yang paling beruntung dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Kita ulangi, kata Syekh Yahya, ini menunjukkan bahwa orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, selama dia orang Islam, meskipun ada dosa besar selain kesyirikan, masih berlaku kepada dia syafaat. Wala syafa'ata lil musyrikin, namun tidak berlaku syafaat kepada orang-orang musyrik. Ini bahayanya kesyirikan. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada dia. Tidak akan berlaku kepada dia. Nah, padahal syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang pasti diberikan jaminan. Dalam hadis, nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sahih ketika mendengar azan, Nabi sallallahu menganjurkan untuk membaca doa setelah mendengar azan dikumandangkan. Man sami'al mu'adzina falyaqul mithla ma yaqulul mu'adzin.
Thumma da'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu al-maqam al-mahmudan alladhi wa'adta. Nah, yang artinya telah kita bacakan tadi hadisnya di depan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar adzan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berdoa, ya Allah, Rob doa atau Rob dakwah yang sempurna ini, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, posisi yang tinggi, al-fadilah yang mulia, wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'atta, serta bangkitkanlah dia pada posisi paling mulia yang engkau janjikan. Al-maqam al-mahmud adalah asy-syafa'ah. Nabi SAW bisa memberikan syafaat kepada umat beliau sekalipun dia adalah pelaku dosa besar, namun ketika dia adalah umat Nabi SAW terbebas dari dosa syirik, dosa-dosa besar, dia akan terampuni berkat syafaat dari Nabi SAW. Nah, ini tentang bahaya kesyirikan. Kita baca landasan hadis yang berikutnya, yang terakhir dari poin yang ke-24 ini. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggal menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini memberikan kita pembelajaran penting bahwa tauhid, selama dia tidak melakukan kesyirikan, ketika dia meninggal masuk ke dalam surga. Kemudian di sisi lain ada 6 pelaku kesyirikan. Tauhidnya dia gugurkan dengan amalan kesyirikan. Orang seperti ini tempat kembalinya adalah di neraka. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang dicita-citakan oleh orang mukmin adalah untuk masuk ke dalam surga, satu syaratnya. Apa itu? Nah, bersihkan, sucikan diri kita dari yang namanya dosa kesyirikan. Amalkan tauhid. Ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya tauhid adalah menghapus dosa-dosa. Amalan tauhid menghapus dosa-dosa. Datang juga dalam hadis yang lain bahwasanya amalan tauhid selama dia tidak melakukan kesyirikan merupakan kunci untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yaqulu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, yakni di akhir hayatnya, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dahsyatnya, ampuhnya keutamaan kalimat la ilaha illallah merupakan kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebagai anggota keluarga yang mungkin memiliki karib kerabat yang meninggal, ingin meninggal, untuk ditalkin kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kepada orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Di sisi lain tentang keburukan dari kesyirikan, bahwasanya kesyirikan mengantarkan kepada neraka. Dari ayat yang baru, dari hadis yang barusan kita baca, maksud kami dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik, insyaallah pada pertemuan kita hari ini mungkin cukup satu poin saja yang telah kita ambil. Poin yang ke-24 berkaitan dengan kebaikan yang paling besar serta keburukan yang paling besar. Memberikan jawaban bahwasanya kebaikan yang paling besar adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, dan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan terhadap Allah tabaraka wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.